Jadi untuk nomor halaman, untuk dia mulai dari halaman sampul sampai di daftar isi, itu kita membuat nomor halamannya menggunakan angka Romawi ya, angka Romawi kecil. Jadi I2, I3, I3 ya, dan seterusnya. Tetapi ketika kita sudah masuk di bagian utama, di pendahuluannya, sudah masuk di pendahuluan, kita menggunakan angka biasa ya, dimenulis angka biasa, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian penempatannya adalah dia di bawah dari apa namanya teks ya, atau footnya di apa namanya foot header ya, kaki ininya ditaruh di bawah dan di tengah ya. Oke. Nah, bagaimana cara memberikan nomor halaman? Jadi seperti ini caranya. Kita klik di ini ya, insert. Jadi kita buka di insert ya, insert. Kemudian kalian klik page number. Kemudian pilih di sini format ya, pilih format. Kemudian kita ganti formatnya ya, kita ganti formatnya menjadi angka Romawi ya, kita gunakan angka Romawi seperti ini. Kemudian kita oke ya, bisa juga kita start, atau bisa juga continue, terserah ya. Ini kita oke. Belum ini. Kemudian kita pilih ininya, kita pilih penempatannya, kita tempatkan di bagian tengah bawah ya. Kemudian setelah itu kita ubah ininya ya, misalkan fontnya itu sama dengan font ini ya. Kan kalau biasanya kalau kita buat itu dia otomatis fontnya ini sekarang adalah font Calibri 11 ya, kita ubah jadi Times New Roman. Jadi meskipun nomor halaman tetap harus sama fontnya ya. Times New Roman ukuran 12. Oke, kita keluar ya. Oke. Ini sudah ada nomor halaman ya. Tetapi di sampul ada pengecualian ya. Jadi nomor halaman itu di sampul tidak perlu ada nomor halaman di sampul ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak ada nomor halaman? Kalian klik di sini, klik 2 kali di sini ininya. Klik di sini 2 kali ya di nomor halamannya. Kemudian kita akan masuk di desainnya. Ini akan muncul langsung desain di sini. Kita klik ini ada di sini namanya different respect. Artinya jangan kita kasih halamannya di halaman pertama. Kecuali halaman pertama begitu ya. Kalau kita klik ini akan muncul desainnya. Di sini kita centang ini different respect. Kemudian kita close. Oke, jadi di halaman sampul ini sudah tidak ada halamannya ya. Tetapi di halaman kedua tetap ada halamannya. Ya, halaman kedua. Kemudian halaman ketiga juga ada. Halaman keempat juga ada. Nah, kalau kita lihat di halaman pendahuluan ini pasti akan bersambung menjadi, tadi kan angka Romawi 4 ya. Di sini kan bersambungnya 5, kemudian 6. Kenapa dia bersambung? Karena dia masih membaca ini adalah satu keseluruhan teks yang sama ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan angka 1 di sini ya. Karena kan harusnya dia 1 di sini ya, bukan angka Romawi tidak bersambung begitu ya. Untuk angka Romawi cukup sampai di daftar isi, atau kalau ada daftar gambarnya atau daftar tabel cukup sampai di situ saja. Tapi ketika masuk di isi utama proposal pendahuluan itu harus angka 1 di sini. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan namanya fasilitas ini apa namanya ini? Aduh, kenapa ini jadi ini? Oke, sudah bisa. Kita akan menggunakan fasilitas namanya page break. Jadi kita akan break ya, break itu artinya kita akan memisahkan antara halaman yang di atas dengan halaman di bawah ya. Namanya adalah page break. Ini siapa lagi yang bersuara ini? Jadi caranya adalah kita buka di layout ya, buka di file layout. Kemudian kita akan pilih untuk breaknya kita gunakan next page. Oke, kita coba pilih next page. Maaf, kita ulangi.
Dari sini kita break ya, kemudian expect. Oke, seperti itu ya. Ketika kita klik expect itu akan ke atas. Kita coba klik begini ya. Kita coba klik lagi footnya. Ini sudah ada ininya. Sudah ada balas pembatasnya. Footer section 1, kemudian di bawahnya itu adalah first spec header section 2. Artinya dia sudah terpisah ya. Dia sudah terpisah. Jadi antara antara halaman sampul dengan halaman isi pendahuluannya ini sudah berpisah halamannya. Oke, kita coba kasih kolomnya, kita kasih kolom, kasih nomor di sini juga. Caranya sama ya. Jadi kita kasih number ya, nomor, insert, kemudian tag number, kemudian kita pilih bottom untuk di bawah, kemudian kita pilih yang di tengah. Seperti ini, kita coba ubah dulu ininya. Kita ubah formatnya menggunakan angka 1. Itu. Oke. Kita ubah fontnya ya, font Times New Roman nomor 12. Oke, sekarang kita coba perhatikannya. Jadi untuk di besar saja. Untuk di daftar isi, kemudian kata pengantar daftar isi, semua nomor halamannya ini ya, nomor halamannya adalah dia Romawi ya. Dia Romawi seperti ini. 4 ya. Tetapi ketika masuk di pendahuluan, ini dia sudah masuk di angka 1 ya. Seperti ini. Dan seterusnya ya. Oke, ada yang ingin ditanya sampai di sini? Untuk angka Romawi satunya Pak, jadi ditiadakan Pak? Ya, ditiadakan. Caranya tadi itu seperti tadi ya. Diklik saja ini, kemudian different-nya. Jadi kadang juga itu biasa error ya, biasa error itu ininya font-fontnya. Jadi kalian atur saja bagaimana caranya supaya dia tidak kelihatannya. Bisa juga kalian tutupi dengan ini ya, tutupi dengan gambar terus kasih putih ininya ya, supaya misalnya ini ya tidak kelihatan nomornya. Kalian saja atur kadang Word itu Bapak juga belum tahu ya, karena beda-beda biasanya Word ya. Kalau Word-nya Bapak ini masih normal ya, ada juga bisa Word itu yang dan tidak bisa hilang itu yang satunya ya. Jadi kalian atur saja bagaimana caranya supaya bisa hilang ya. Kalian bisa menggunakan ditutup saja pakai ini kertas begini ya, pakai teks begini, kemudian kasih putih garisnya ya. Terserah, pokoknya kalian inilah bagaimana caranya supaya dia ini ya. Tapi biasanya kalau normal itu seperti tadi caranya ya. Jadi klik saja begini 2 kali, kemudian klik di sini different gitu ya. Oke, Pak. Ya. Gimana, Rip? Tetap dihitung 1 sampulnya, tapi nomornya tidak. Iya, tetap terhitung 1. Kira saya di bawahnya sampul nomor angka Romawi 1. Iya, tetap terhitung 1. Jadi tetap terhitung 1 tapi tidak ada nomornya. Halaman judul, halaman persetujuan. Seperti itu. Kemudian untuk ini juara juga ini nanti kalian dapat pembimbing. Masing-masing ini pembimbing beda ininya ya. Dia ada juga pembimbing itu biasanya kalau dia di bab 1 misalnya ya. Bab 1 dengan bab 2 itu dia tidak mau ada nomornya halamannya. Seperti misalnya Bu Darsiani ya. Darsiani itu dia kalau dia membimbing di bab 1 itu dia tidak boleh ada nomor di sini ya. Tapi saya baca di panduan sepertinya enggak apa-apa. Harusnya ada nomornya ya. Jadi intinya kalian harus dapat di pembimbingnya ya, bagaimana ininya ya. Kalau yang benarnya itu adalah kita tetap ada nomornya, kalau di panduan kita ikuti ya. Oke, seperti itu. Yang break sudah bisa semua ya, melakukan back break. Nah, begitu pula break ini banyak fungsinya. Jadi misalnya nanti kalian punya dokumen yang harus di landscape ya, nah Bapak coba kasih contoh ya. Misalnya back break ini mungkin ada yang nanti akan akan dapat kasusnya ini back break. Ini Bapak coba kasih ini contoh. Mungkin di pikiran tangkap ya, mungkin nanti di pikiran tangkap itu mungkin dia akan memiliki tabel yang agak panjang. Atau biasanya di lampiran ya, biasanya di lampiran juga itu dia akan ada. Iya Pak.
ada apa namanya tabel yang panjangnya sehingga dia harus di break begitu, di break di apa namanya di landscape ya. Ini Bapak kasih contoh dulu di disertasinya Bapak dulu. Coba cari dulu yang maaf, Bapak coba cari dulu ya yang bisa di break. Sambil ini ya, kalau ada pertanyaan bisa di sambil Bapak cari ini contoh kasus yang bisa di break. Nah, oke. Kalau sudah dapat ini contoh kasus yang bisa. Oke, ini ada contoh ya, ada contoh di disertasinya Bapak dulu. Tesis ini tesis. Jadi halaman ini di pembahasannya di pembahasan dia modelnya landscape ya, landscape tegak begitu. Tapi tiba-tiba kita perlu table yang panjang begini, panjang tabelnya ya, sehingga kita perlu baringkannya atau kita perlu landscape. Ya, seperti ini. Jadi kita cuma landscape ini cuma satu halaman ini ya kita landscape. Nah, bagaimana caranya itu sama, kita break juga ya. Jadi ini menggunakan break juga. Sama tadi caranya. Apa namanya itu? Kita coba ini dulu ya. Bisa tidak ini. Oke, ini Bapak coba ini dulu ya. Ya, jadi modelnya seperti ini sebenarnya kita coba break. Jadi sama tadi modelnya kita break begini ya. Layout, kemudian kita break. Kemudian nespec. Itu kan ke halaman selanjutnya seperti ini ya. Kemudian kita atur ininya, kita atur di layoutnya, di layoutnya kita atur dia orientasinya adalah landscape ya, landscape seperti ini. Kemudian setelah itu kita break lagi, karena kan ini ke bawah biasanya dia akan apa namanya akan bersambung ya, akan landscape semua ke bawah. Jadi kita break lagi di sini biasanya, kita break lagi di ininya, di halaman setelahnya. Nah, setelah itu baru kita apa namanya posisikan tegak gitu ya. Jadi yang break itu yang miring itu cuma ini ya, cuma satu halaman. Jadi seperti itu caranya. Jadi kita breaknya 2 kali. Jadi pertama kita break di halaman atas. Setelah kita dapat halamannya, kita ubah ini ya, apa namanya itu orientasi kertasnya jadi landscape. Kemudian setelah itu kita break lagi di sini. Jadi ada 2 kali break di sini. Seperti itu ya, sepatutnya nanti ada yang dapat kasus seperti ini, utamanya di perkiraan tangkap biasanya kalau ada tabel-tabel yang panjang, kalau di agrikultur biasanya jarang ada yang tabel yang panjang begini ya. Karena kalau di kultur kan tidak terlalu banyak data ya, kalau misalnya nanti di perkiraan tangkap, penelitian dipol pasti akan dapat tabel yang seperti ini. Jadi caranya seperti itu ya, jadi kita menggunakan namanya fasilitas break. Oke, kita lanjut di ini tadi ya, di proposalnya siapa namanya Sri Rahayu. Oke, kita masuk di bab 1 pendahuluan. Oke, ini sudah bagus pastinya ya. Jaraknya adalah di sini 1,5 saja ya. Jadi jarak di bab pendahuluan ini 1,5. Kemudian pendahuluan latar belakang itu adalah 3 ya. Jadi sini adalah 3 ya. Pendahuluan latar belakang itu adalah 3. Saya kasih spasi 3 ya. Spasi 3. Kemudian latar belakang ke paragraf itu adalah 2,5 ya. Kita kasih 2,5. Coba kita ini lihat dulu ini. Coba lihat dulu di panduannya spasi ini.
Nah ini ya jarak-jarak antar subbab ya. Jadi subbab itu dia jaraknya itu 3 spasi ya. Jadi ada 3 spasi. Coba lihat dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi jarak antara di sini dengan di sini adalah 3 spasi. Di sini kita samakan saja ya 2 spasi gitu. Sesuai dengan format. Oke, kemudian ini yang perlu kalian perhatikan adalah membuat ini ya paragraf. Ini sudah bagus paragrafnya siapa namanya ini? Sri Rahayu. Jadi paragraf itu kita buatnya adalah rata kiri kanannya. Jadi rata kiri kanan seperti ini. Jangan rata kiri begini ya. Jadi masih ada lurus ininya, harus lurus di kanannya juga ya. Jadi bukan cuma di kiri yang rata, tetapi di kanan juga rata ya. Saya lihat tadi ada beberapa yang bawa periksa tadi itu. Dia spasinya masih ini ya, masih belum rata kiri kanan. Jadi kita gunakan rata kiri kanan. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini untuk Sri Rahayu, ini harus 7 ketukan di sini ya. Jadi kalian gunakan tab lagi 1 kali ya. Seperti ini kurang lebih sekitar 7 ketukan di buat paragrafnya. Begitu jadi halaman kedua, di baris kedua ya, paragraf kedua. Kita kasih 2 ketukan begitu ya. Kemudian jangan ada jarak spasi di sini ya. Ini kan biasa ada terlalu ini jaraknya ya. Kita harus sama semua ya. Jadi kalau 2 semua ya. Remove. Oke. Tab ya. Pak. Situ. Ya. Itu 2 ketukan, tabnya 2 kali, Pak. Begitu. Ya pokoknya kalian lihat bagaimana ya, karena macam-macam beda-beda bisa laptop ya. Kalau yang laptopnya Bapak disuruh 1 kali saja ini 2 kali ya. Ini 2 kali ya, harusnya 2 kali begini. Ada yang 1 kali saya sudah 7 ketukan begini ya. Kalau ini harus 2 kali ini sepertinya ini Rayu. Jadi tambah lagi 1 kali ini kalau punya ketukan lagi tab. Begitu apa namanya? Sri Rahayu. Rahayu. Iya Pak ya. Oke, kemudian nah ini yang paling penting kalian ingat adalah membuat kalimat ya. Membuat kalimat ini itu adalah ini sudah Bapak ulang-ulang terus ya. Jadi terdiri dari 1 kalimat utama dengan kalimat penjelas. Saya baca itu beberapa apa namanya proposalnya itu masih kacau sekali ya ininya pendahuluannya ya. Ini sudah lumayan, ini sudah cukup bagus ini. Jadi rumput laut adalah jadi ada kalimat utama ya. Rumput laut merupakan salah satu komoditas utama perikanan yang bernilai ekonomis tinggi. Kemudian ada kalimat penjelasnya ya. Kalimat penjelasnya. Jadi kalimat penjelasan itu bisa 2 atau 3 kalimat ya. Kemudian untuk penulisan kutipan ini sudah benar ya. Jadi yang lain bisa diikuti ini. Jadi untuk dia penulisnya 1 orang. Jadi seperti ini penulisnya Nur 2015. Kemudian ini ada yang ini juga ada menarik. Ada data ya, dia menunjukkan data terakhir menurut FAO. Ini ada beberapa pendapat ya, ada yang bisa disingkat seperti ini, ada juga yang tidak bisa disingkat. Nah, kalau Bapak waktu di Bogor itu
Tidak boleh disingkat. Jadi FAO ini harus ditulis panjang ya. Kalau misalnya KKP harus ditulis panjang Kementerian menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015 dalam Henry et al. 2018. Ini kalian sudah tahu maksudnya ini dalam penggunaan kata dalam. Jadi penggunaan kata dalam ini adalah artinya si Rahayu ini dia tidak mencari sumber aslinya di FAO, tapi dia mengutip dari Henry et al. 2018. Ini mungkin jurnal atau skripsi. Jadi di Henry et al. 2018 itu dia mengutip bahwa FAO 2015 dia menyatakan bahwa rumput laut jenis Eucema cotuni menjadi penyumbang utama rumput laut dunia dengan produksi 8,3 juta ton pada tahun 2013. Jadi ini adalah pernyataan FAO di dalam penelitiannya Henry yang kemudian dikutip oleh Sri Rahayu sehingga redaksinya berubah ya menjadi FAO dari 2015. Kemudian dalamnya dalam miring sudah benar, dalamnya ditulis miring. Kemudian Henry et al. Titik, ini bukan titik koma ya. Kan biasanya kan begini ya, titik koma ya. Kenapa dia bukan titik koma begini? Karena dia menggunakan ini ya, karena dia menggunakan dalam kurungnya. Kalau dia menggunakan dalam kurung begini, berarti otomatis komanya itu harus hilang. Jadi al tidak perlu pakai koma. Kecuali dia di akhir paragraf. Coba kita cari yang ada alnya. Ada nggak yang ada alnya? Coba cari yang ada alnya. Tidak ada ya. Nah, ini Bapak kasih contoh saja. Misalnya kalau di contoh ya. Misalnya ini ya Kordi 2011. Di akhir, kalau dia kutipannya di akhir ya, kutipannya di akhir. Ini kalau dia satu orang penulisnya. Kalau dia banyak et al ya, et al. Kemudian titik koma ya. Ini dimiringkan seperti ini penulisannya ya. Jadi dia pakai kalau dia di akhir ya et titik koma, pakai titik koma ya et alnya. Jadi et itu tidak ada titiknya di sini, et al baru ada titiknya di belakang al ada titik dan koma ini ya. Dia kalau di akhir paragraf. Nah, tadi di Sri Rahayu yang di ininya, yang di kutipan ini dia tidak gunakan koma. Kenapa tidak gunakan koma? Karena dia pakai dalam kurung di sini ya. Dia pakai dalam kurung. Dalam kurung ini adalah pengganti koma ya, sehingga dia et al titik baru dalam kurung 2018. Seperti itu ya, dipaham ya ininya. Nah kemudian ada beberapa dosen ya, termasuk juga Bapak sebenarnya, kita menghindari penggunaan kata dalam. Kenapa menghindari penggunaan kata dalam? Karena kita mengurangi literatur yang yang tidak merujuk pada sumber aslinya. Jadi yang paling bagus sebenarnya kalau seandainya Sri Rahayu ini mencari langsung dari FAO. Jadi betul tidak ini FAO dia menyatakan demikian ya. Karena jangan sampai si Henry ini dia mengarang bebas ya, mengarang bebas memasukkan saja FAO seperti ini penyataannya, ternyata tidak. Jadi paling bagus itu adalah kalau kita menggunakan sumber asli. Jadi kita langsung melihat FAO ini 2015 ini terkait dengan pernyataan ini apakah ada atau tidak ya. Apalagi kalau misalnya kalian mengambil dari tinjau pustaka skripsi itu sama sekali tidak tidak diperbolehkan dan sangat tidak direkomendasikan ya mengambil daftar pustaka milik skripsi dari skripsi senior atau mahasiswa lain di internet ya, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Jadi paling bagus adalah kalian membuat sendiri tinjauan pustaka ya, membuat tinjauan pustaka sendiri, kemudian merubah redaksinya. Nah, yang parah itu kalau di kampus-kampus besar ya, kalau di IPB dengan di Unhas, itu dia sudah menggunakan namanya software Turnitin. Di Turnitin itu dia bisa mengecek plagiarisme. Jadi semua kata yang sama yang kita kutip di proposal itu akan diupload di Turnitin. Dan Turnitin ini akan mencari seperti Google, itu dia akan mencari kata-kata yang sama yang di internet. Jadi kapan adik-adik mengambil satu full misalnya ya, tinjau pustaka tanpa ada mengubah kata-katanya, itu kan terjadi ini plagiasi ya. Jadi akan terhitung plagiasi di situ ya. Akan terhitung berapa persen kalian punya kemiripan dengan skripsinya orang lain. Dan itu adalah termasuk sebuah kejahatan, termasuk sebuah pidananya, bahkan dipidanakan kalau kita mengutip sumbernya orang lain tanpa ada izin atau apa ya.
termasuk sebagai sebuah pidana bahkan ya, atau kejahatan di akademik. Sehingga memang yang paling bagus adalah kalian membuat tinjauan pustaka itu ataupun pendahuluan itu adalah mencari dari sumber aslinya ya, mencari sumber aslinya. Kemudian kalian coba ramu sendiri ya. Tidak apa-apa berantakan. Kalau Bapak membimbing lebih bagus, lebih suka yang maksudnya memang awalnya itu dia berantakan, tetapi hasil ininya sendiri, pemikiran sendiri, daripada dia menghadap langsung bagus, tetapi hasil copy paste dari yang lain itu apa namanya, tidak bagus. Jadi lebih mending kalian meskipun agak kacau, tetapi hasil pemikiran sendiri itu Bapak lebih senang. Artinya kalian sudah belajar ya. Seperti kemarin ini kemarin ada Bapak bimbingan namanya Said yang sebenarnya kalian 2017. Jadi dia itu buat sendiri pendahuluannya kacau. Di Bapak arahkan saya begini buatnya ini. Akhirnya dia perbaiki 4 kali asistensi. 5 kali ya, sudah 5 kali asistensi sudah fix. Proposal sudah bagus ininya. Jadi seperti itu ininya ya. Jadi jangan jangan takut untuk dicoret-coret ininya ya. Di asistensi laporannya. Karena di situ kalian akan belajar ya, pembelajarannya di situ. Daripada kalian mengambil yang ini yang praktis tetapi juga akhirnya tidak bagus. Oke, saya kira untuk ini sisa 1 menit lagi kita masuk di sesi yang kedua ya. Oke, silakan, ini mungkin kita bisa live ya. Sudah habis Pak, iya, Pak. Ya. Linknya di grup ya. Iya, Pak. Iya, Pak.